Hai, cantik itu di wajah atau di hati? Cantik itu bukan di wajah. Cantik itu di hati yang terang. Episode yang lalu, saya menjanjikan untuk menjelaskan tentang hati nurani, dan nalar. Ketiganya ini sebagai tiga bersaudara yang selalu saling terkait satu terhadap yang lainnya. Harusnya menjadi kontrol satu terhadap yang lainnya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, seperti yang diharapkan Sang Ilahi. Tapi kita juga sering mendengarkan peribahasa, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Ini seringkali membuat kita mengabaikan yang dinamakan mengelola hati. Sudah tempatnya tersembunyi, misteri, sulit untuk ditebak. Sehingga kita mengabaikannya, meninggalkannya begitu saja. Kenyataan hidup seringkali kita jumpai. Pengalaman-pengalaman real yang kita dapat menyimpulkan, lain di mulut, lain di hati. Dan orang seringkali membela dirinya dengan mengatakan, aku terjepit, kondisiku sulit, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ini yang seringkali muncul dalam perjalanan kehidupan kita. Kita menjumpai banyak kesulitan-kesulitan. Seolah-olah kehidupan ini begitu sulit. Dan kita terus berfokus kepada diri kita sendiri. Menyelamatkan diri kita menurut pikiran kita. Menurut apa yang kita mau atau yang kita kehendaki. Hati adalah pusat kehidupan. Relasi kehidupan kita dapat terbina di antara sesama kita. Dia harus dimulai dengan hati. Dengan Tuhan, Dia pemberi hati, nalar, dan membentuk hati nurani kita sebagai sebuah karunia. Tapi itu tidak lahir dengan sendirinya. Manusia harus merespon, mengelolanya di dalam perjalanan kehidupan yang dijumpainya. Bagaimana mengelola hati? Ambil waktu. Jeda adalah sesuatu yang ditawarkan untuk kita belajar membentuk hati kita, karena dia pemberian Sang Ilahi. Pasti diberi dengan maksudnya, supaya kita menjadi insan-insan yang sungguh-sungguh berkenan, menyenangkan hatinya, dan melakukan akan apa yang Dia kehendaki. Jadi, bagaimana mengelola hati? Bagaimana mewujud nyatakan hati? Dan menempatkan diri dalam posisi bertanggung jawab terhadap semua perangkat yang Tuhan telah beri dalam perjalanan kehidupan kita. Ambil waktu adalah tepat di tengah semua rutinitas kehidupan sehari-hari. Anda bisa tenang, hening sejenak, lalu kemudian merenung, tapi dilakukan dengan sikap yang terlatih hari demi hari. Tiap-tiap hari ambil waktu 5-10 menit. Silahkan pejamkan mata. Mengapa? Karena begitu mata terbuka, hati terpikat oleh banyak hal. Pikiran mulai bekerja dengan berbagai persoalan. Media menutup mata, menenangkan diri, lalu hening. Kemudian belajar tersenyum.
Coba pegang posisi hati kita. Lever itu ya tempatnya. Pegang posisi hati kita. Tapi tindakan ini yang mau kita latih dalam hidup kita dengan pejamkan mata, hening sejenak, pegang hati kita, lalu tersenyum. Itu bukan hanya menenangkan jiwa kita atau batin kita atau diri kita. Bukan sekedar untuk mendapatkan ketenangan batiniah. Bukan kosong keheningan dalam kekosongan, tetapi sungguh membentuk hati sebagai pemberian dari yang ilahi untuk kita berelasi dengan Dia, sehingga senyum kepada diri sendiri sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Isilah itu dengan mengingat-ingat, merenung-renung ulang perbuatan baik dan kasih yang besar yang Allah telah nyatakan di perjalanan sejarah kehidupan kita, bahkan ke depan yang akan kita lalui. Merenungkan ulang kasih-Nya yang mulia, yang kudus, yang luar biasa, kita akan mengalami yang dinamakan damai dan ketenangan. Di hati yang dididik, yang dibentuk, dalam tataran kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi kemudi, mengendalikan akal kita, mengendalikan seluruh kehendak-kehendak kita, sehingga kita tidak mengelak pada saat harus berhadapan dengan panggilan hati nurani, yaitu semua yang Allah kehendaki dan mau lewat citra diri-Nya. Ayah saya memberikan pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, memberikan kepada saya gambar hati. Anda tahu gambar hati itu sungguh melekat di pikiran saya. Saya lihat dia bekerja, tapi dia selalu bawa sesuatu, entah buku kecil sederhana yang membuat saya tidak bosan untuk membacanya berulang-ulang. Ini bagus, baca buku kecil ini, tapi juga baca, katanya begitu. Dan saya sudah mulai tertarik karena setiap bulan sehabis gajian, papi saya selalu beli buku itu. Nah, kali ini dia bawa poster. Lalu kemudian papi saya mengatakan, ini ada hati. Hati yang dipenuhi dengan banyak binatang buas. Pokoknya hatinya itu penuh, tidak ada celah bahkan. Binatang apa itu? Ular. Saya takut ular. Naga, buaya, singa. Binatang-binatang yang sangat menakutkan sekali. Itu ada di hati manusia. Yang kemudian dijelaskan itu hati orang gelap, yang gelap, orang berdosa gitu. Tapi ada satu hati lagi di poster yang satu. Hati yang terang, ada sinar-sinarnya di sekitar hati itu. Lalu kemudian ada mata, hidung, mulut, telinga di dalam hati itu. Dan dia terang sekali. Ini apa? Kemudian papi saya itu ambil sebuah kertas, lalu dia menulis gambar hati. Nah, ini dia gambar hati. Supaya hati kita terang dan tidak gelap, kita harus letakkan satu kursi di sini. Loh, terus siapa yang akan duduk di situ? Kok hati kita hanya ditaruh satu kursi? Kata papi saya, itu tempatkan Tuhan sebagai raja di hidupmu. Nah,
Jangan abaikan pendidikan dalam keluarga untuk membentuk anak-anak kita, laki-laki atau perempuan. Kita sebagai ibu apalagi yang punya waktu dekat dengan anak-anak. Mami saya punya konsep yang kuat. Sudah hadapi hidup ini, terima saja kehidupan ini apa adanya. Mengapa demikian? Karena Allah itu, Tuhan kita itu, Tuhan Hakim yang adil dan benar. Dia tidak sembarangan membela kita, dan Dia tidak sembarangan menentang orang lain. Jadi percayakan hidup kepada Tuhan Allah, Hakim yang adil dan benar. Mari mengelola hati. Mari mengelola hati nurani. Mari pakai nalar untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam kehidupan. Tapi kuncinya adalah hati. Itu pemberian dari yang ilahi. Terimalah dan kelolalah hati. Mari mengelola hati di hari ini. Selamat berjedah. Tuhan ada bersama dengan kita di ruang hati kita. Tempatkan Dia sebagai Raja. Kita menaruh rasa hormat kita dan penghargaan kasih kita yang besar kepadanya. Sebab kita akan diajari yang mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dengan nalar saja perubahan-perubahan dalam hidup bisa terjadi, yaitu perubahan pikiran. Tapi itu saja nggak cukup. Banyak kaum intelektual, mereka masuk di penjara. Mereka terjebak dalam tindakan-tindakan jahat. Orang-orang pintar, ilmuwan, pakai hati itu untuk memurnikan semua nalar. Karena dengan hati, seseorang dapat melakukan yang terbaik dalam kodratnya sebagai manusia yang menerima hati nurani dari Allah. Esok kita akan bersama mempercakapkan tentang hati nurani. Bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup. Pakai waktu jeda. Apakah Anda sudah melakukannya? Selamat. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari wujudkan tugas dan tanggung jawab.